السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير العباد حبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. kaum muslimin jamaah salat zuhur Masjid Asy-Syifa rahimakumullah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siang ini kita kembali bermuzakarah, kembali mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang salat fardu kita, yang mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai beberapa tema, yaitu mengapa kita harus mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik secara personal, secara kesejarahannya beliau bagaimana silsilah nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bicara tentang kelebihan bangsa Arab, kemudian bagaimana kejahilan atau zaman jahiliyah mereka, hikmah kenapa Allah mengutus Nabi akhir zaman berasal dari bangsa Arab. Kemudian insyaallah siang ini kita akan mengkaji mengenai hal-hal atau peristiwa yang menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan reaksi orang-orang yang mengenal tentang agama ini, sifat dan tabiat risalah agama ini. Tentu orang-orang yang senior dalam hal ini, dalam hal kenabian, risalah, adalah mereka yang mengenal kitab-kitab samawi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam Al-Quran disebut dengan istilah Ahlul Kitab. Ahlun artinya pemilik, orang yang menguasai, tuan rumah, Ahlul Bait misalnya. Sedang Al-Kitab merujuk kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan suhuf, lembaran-lembaran wahyu yang Allah turunkan kepada para rasul nabi terdahulu. Dan telah maklum bahwasanya nabi yang paling banyak diutus Allah dari kalangan bangsa Bani Israel. Ribuan nabi diutus kepada kaum ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita iman kepada kitab-kitab samawi sebelum Al-Quran. Allah turunkan kitab kepada Nabi Musa yaitu Taurat, kepada Nabi Daud Zabur, kepada Nabi Isa Injil. Dan orang-orang yang membaca kitab ini, menerima kitab ini adalah orang-orang Islam. Namun sejarah berputar, berubahlah mereka dari al-Islam menjadi penyelewengan, penyimpangan yang kita sebut sebagai orang Yahudi dan Nasrani menurut akidah Islam. Maka orang yang mengerti tentang risalah kenabian ini dari kalangan pakar-pakar kitab samawi baik Yahudi maupun Nasrani, mereka mengetahui betul tentang sosok Nabi Muhammad yang akan muncul nanti di Mekah, di kalangan bangsa Arab. Bahkan mereka sangat mengenal Nabi Muhammad SAW dari informasi yang mereka terima dari kitab-kitab yang mereka baca setiap hari, terutama kalangan rabi, kalangan pakar atau ulama mereka. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad SAW seperti mengenal anak mereka sendiri.
begitu detail, begitu spesifik pengenalan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak ada itu dalam langkah-langkah nyata yang mereka tempuh untuk menyambut ini Nabi. Hal itu disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 89. Allah Subhanahu wa taala firman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum." Dan ketika datang kepada mereka kitab dari sisi Allah yaitu Al-Qur'anul Karim yang membenarkan apa-apa yang ada juga pada mereka yaitu kitab yang mereka miliki, Taurat wal Injil. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala allazina kafaru. Jauh sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak hanya mengenal Nabi, bahkan memanfaatkan kedudukan Nabi, menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaan beliau untuk kepentingan mereka pribadi, kepentingan golongan mereka. Kata Allah, "Wa kanu min qablu." Sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang dari kalangan Yahud, ahlul kitab itu melakukan istiftah. Istiftah yaitu talabul fathi, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar mendapatkan kemenangan atas musuh dengan membawa sesuatu yang dicintai Allah. Dan kebetulan yang di sini yang dicintai Allah adalah sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yastaftihuna 'ala allazina kafaru, mereka melakukan istiftah ke atas orang-orang kafir yang mereka perangi. Dari mana kita tahu ini ahlul kitab? Kita tahu dari ulama tafsir yang menjelaskan bahwasanya yang disebut dengan wakanu, mereka di sini ialah ahlul kitab dari kalangan Yahudi yang mempelajari Taurat, mengenal Nabi Muhammad SAW dan berhijrah dari negeri mereka Kan'an, Palestina sekarang. Mereka tinggalkan kampung halaman mereka untuk bersiap menyambut Nabi Muhammad nanti puluhan tahun yang akan datang, ratusan tahun yang akan datang di kota Yathrib, di kota Madinah. Suku-suku yang tercatat dari klan Yahudi tersebut ada 3, yaitu Banu Quraidah, Banu Qainuqa dan Banu Nadir. Ada suku Quraidah, suku Qainuqa dan suku Nadir. 2 suku besar Yahudi inilah yang meninggalkan kampung mereka di Palestina, Kan'an. Padahal itu tanah suci bagi mereka dulu. Mereka rela meninggalkan tanah mereka, lalu mereka pindah ke negeri gersang, negeri yang berpenyakit, kota yang tidak aman, yaitu kota Yathrib atau Madinah yang kita kenal sekarang, Al-Madinah Al-Munawwarah. Nama dulunya Yathrib. Mengapa mereka mau rela meninggalkan tanah air mereka, meninggalkan kekayaan mereka, keluarga mereka di situ, hijrah ke negeri yang penuh dengan penyakit dan tidak aman, yaitu bumi Yathrib, tanah kota Yathrib, semata-mata untuk menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semata-mata untuk menyambut kedatangan Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka ketahui persis bahwasanya Nabi itu akan muncul di Mekah dan akan hijrah 13 tahun semenjak kenabiannya. Jadi mereka sudah mengetahui hal itu, dan namanya Yahudi sering berkonflik dengan bangsa lain, termasuk berkonflik dengan pribumi Yathrib. Mereka berkonflik dengan 2 suku besar pribumi Arab yang paganis. Pribumi Arab yang paganis yang mendiami Madinah ketika itu atau Yathrib ketika itu ialah 2 suku besar Arab pagan, yaitu suku Aus dan Khazraj. 2 suku inilah cikal bakal nanti kaum Ansar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi berkonflik dengan pribumi Arab, Aus dan Khazraj, yang mereka pagan, notabene orang-orang kafir yang menyembah berhala, sedangkan mereka menyembah Allah, ahlul kitab ini. Ketika terjadi peperangan, mereka selalu kalah. Jadi memang Yahudi itu selalu kalah perang, jarang yang menang. Lalu bagaimana supaya menang? Mereka istiftah. Itu yang disebutkan dalam Quran tadi.
wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala allazina kafaru. Mereka menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad di hadapan Allah. Allahumma bijahi nabiyyika Muhammad unsurna. Allahumma bibarakati Muhammadin unsurna. Ya Allah, dengan keberkahan kedudukan Nabi Muhammad yang akan kelak engkau tutus, padahal Nabi belum lahir. Padahal Nabi belum lahir, masih dalam ruh. Dengan cintamu kepada Nabi Muhammad, menangkan kami menghadapi orang-orang pagan ini, orang pribumi Yasrib. Setiap kali mereka istiftah, setiap kali mereka membawa Nabi Muhammad terhadap peperangan mereka, di dalam peperangan mereka memperoleh kemenangan. Kalau bahasa ulama lainnya, mereka bertawassul, mencari wasilah dalam berdoa, yaitu dengan menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad ini nabi akhir zaman, sayyidul anbiya wal mursalin, pimpinan para nabi dan rasul, ahabbul khalqi ilallah, makhluk yang paling dicintai oleh Allah, afdalul khalqi alal itlaq, secara mutlak makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Karena mereka menyebut pangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan izinnya Allah berikan kemenangan kepada Yahudi atas pribumi Yasrib, atas orang-orang kafir. Bahasa Qur'annya di sini kafir. Yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Maka Allah berikan kemenangan terhadap orang-orang kafir pagan, yaitu bangsa Aus, suku Aus dan Khazraj, yaitu bangsa Arab pribumi Yasrib. Kemudian lama-kelamaan ketika datang musim damai, mereka bertanya, orang-orang Arab itu, kepada orang Yahudi, Ahlul Kitab, apa rahasia kemenangan kalian sehingga kalian selalu dimenangkan Allah dan kami tidak bisa mengalahkan kalian? Maka Ahlul Kitab menjawab, karena kami menyebut Nabi akhir zaman, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan muncul nanti di akhir zaman. Awas kalian, kalau nanti Nabi ini muncul, kami beriman kepada dia, kalian akan kalah habis selama-lamanya. Pakai ngancam. Atas dasar informasi Ahlul Kitab ini, maka orang-orang Arab mengetahui bahwasanya akan ada Nabi muncul di Makkah. Maka orang-orang Yasrib mulai mencari-cari tahu siapa Nabi yang dimaksud. Ketika mereka haji mengunjungi Ka'bah di Makkah, akhirnya mereka menemukan Nabi tersebut, ciri-cirinya sama seperti yang dijelaskan Ahlul Kitab, kawan mereka di Yasrib. Lalu mereka beriman langsung kepada Rasulullah SAW atas informasi Yahudi. Maka terjadilah bai'at Ridwan, bai'at ini dan itu. Terjadilah bai'at, dan bahkan mereka kompak seluruhnya, Aus dan Khazraj ini, pribumi ini, Arab, untuk menolong dakwah Nabi kalau Nabi nanti hijrah ke Madinah atau ke Yasrib. Itulah sebabnya mengapa begitu mudah Nabi mendapatkan dukungan, mendapatkan kekuatan di bumi Yasrib, disebabkan karena informasi yang bocor, informasi yang diterima dari kalangan Ahlul Kitab kepada orang-orang Arab Badui atau Arab Yasrib atau Arab pribumi Yasrib. Sedangkan ketika Nabi itu datang, bahkan sudah hijrah ke kota Yasrib menjadi kota Madinah, kata Allah, "Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum." Telah nyata kitab itu datang, yaitu Qur'anul Karim, falamma ja'ahum ma 'arafu, dan telah datang apa yang mereka ketahui kebenaran, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta Al-Qur'an yang dibawanya, kafaru bihi, mereka justru duluan yang kafir, menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi tersebut tidak sesuai dengan selera dan kepentingan mereka di saat itu. Maka kata Allah, "Fala takunu", janganlah kamu menjadi orang yang awwala kafirin bihi, orang yang pertama kali kafir menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hasilnya fala'natullah 'alal kafirin, maka Allah jauhkan rahmatnya dari orang-orang yang ingkar tersebut, yaitu kalangan Ahlul Kitab. Dari kisah ini bisa kita ambil petik banyak pelajaran. Di antaranya, informasi tidaklah berbuah amal dan kesuksesan kalau tidak diaplikasikan. Justru ilmu tersebut yang dimiliki Ahlul Kitab tidak memberikan manfaat kepada diri mereka sendiri. Sedangkan yang mendapatkan manfaat adalah orang-orang yang jujur dan mengikutinya meskipun dia tidak langsung mendapatkannya.
Mudah-mudahan apa yang kita pelajari siang ini bisa menambah ilmu dan wawasan dan iman kita pada Allah dan mengenal Nabi Muhammad SAW. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.